Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi membacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah tak kamu sadari, ya, yang tak kamu sadari. Ternyata sosok ini mengikat energi cintamu di dalam hatinya. Yang tak kamu sadari, ya, ternyata sosok ini mengikat energi cintamu di dalam hatinya, ya. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan, ya teman-teman, bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan kalau kamu pingin energinya terfokuskan sama kamu, silakan personal reading berbayar di Instagram Sora @sora_tarot. Kita lihat dulu ya teman-teman, ada situasi seperti apa ya antara kamu sama dia, ya, yang ternyata orang ini masih mengikat energi, ya, cintamu di dalam hatinya. Blowing kiss. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini, orang ini tuh ini ya, sangat-sangat menikmati cinta dan rasa sayang dari kamu, ya. Dan apalagi kamu sangat-sangat perhatian, manjain dia, menghujani dia dengan rasa cinta dan rasa sayang, ya. Jadi orang ini pastinya tidak mau kehilangan energi cinta itu, ya. Energi kamu, cinta kamu soalnya benar-benar tanpa syarat dan tulus nih teman-teman, ya. Jadi orang ini tuh sangat menyukai atau sangat-sangat ingin selalu bisa menerima energi cinta kamu, energi sayang kamu. Ini adalah seseorang yang dia nggak mau kehilangan sayangnya kamu lah, perhatiannya kamu, ya. Karena kamu selalu memberi, ya teman-teman, di sini sama dia, ya. Nah, sementara di satu sisi lain, ya teman-teman, hubungan ini tapi juga hubungan yang banyak membawa situasi yang bikin frustasi, ya. Not enough, ya, ada frustration di sana, ada banyak hal-hal yang bikin frustasi, ada banyak hal-hal yang bikin stres gitu ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini kamu mungkin banget sama dia ada perbedaan secara ego, ya. Jadi kalian punya hal yang berbeda, keinginan yang berbeda satu dengan yang lain. Kamu juga mungkin berdiri dengan orang yang cenderung ego atau orang yang cenderung penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran, ya. Dan ini juga adalah seseorang yang paranoid, ya, mungkin banyak ketakutan berlebihan, atau dia masih merasa insecure dengan situasi dan keadaan dia, ya teman-teman, yang mungkin belum cukup siap, belum cukup mampu, belum cukup layak menurut dia gitu ya, dalam banyak hal soal kondisi dia teman-teman, sehingga dia menyabotase dirinya sendiri dalam hubungan ini, ya. Jadi kayak ngebuat hubungan ini tuh stagnan, nggak maju, nggak jelas arahnya kemana. Karena orang ini insecure dengan keadaan dia. Mungkin secara ekonomi, secara mentalitas, secara psikologi, secara jiwa, secara pikiran, itu orang ini belum siap, belum merasa cukup bisa, mampu, ya teman-teman, ya. Karena kalau ngurusin diri sendiri aja belum bisa, gimana mau ngurusin dua kepala, ya. Karena dua kepala jadi satu, ya, kalau kita punya pasangan, ya. Otomatis kompleksitasnya jauh lebih tinggi, ya teman-teman. Ya, sedangkan dianya takut, ya. Dan kalau Sora lihat, ya, energi sayang dan cintanya itu sangat kuat di sini, ya. Memberikan secara utuh, memberikan memberikan tanpa syarat. Terus bagaimana seutuhnya kamu memberikan sayang kamu buat dia, ya teman-teman, ya. Kamu juga banyak bahkan mengorbankan diri kamu buat orang ini, mengalah dalam banyak hal teman-teman, ya. Itu juga yang mungkin menjadi sebuah kuncian utama kenapa orang ini masih mengikat energi cinta kamu di dalam hatinya, ya teman-teman, ya. Karena ternyata energi itu diikat sama dia, ya. Ada energinya dengan string along. Jadi kayak orang ini masih mengunci kamu dengan intensi hatinya, dengan tujuan hatinya, pikirannya dia, energi yang dia kirimkan, ya, dalam hubungan ini. Bentuk manifestasinya adalah ikatan teman-teman. Jadi dia masih sangat mungkin, ya, rajin memanifestasikan kamu, rajin terus mendoakan kamu, ya teman-teman, ya.
Dan cara-cara lain untuk secara energi, dia juga mungkin sering banget menggumamkan nama kamu, mendoakan kamu dan sebagainya, supaya kamu tetap berada dan terikat sama dia, teman-teman ya. Walaupun di satu sisi lain ya, ada keraguan dia ya. Di satu sisi lain mungkin ya, orang ini itu ada sisi egonya. Dia mungkin masih sempat melihat yang kiri kanan, opsi-opsi lain. Apakah ada yang lebih baik daripada kamu ya, teman-teman. Manusia itu memang tidak pernah puas, tapi tidak pernah puas ini ada sisi negatif dan sisi positif. Sisi positifnya manusia yang tidak pernah puas, kita bisa semakin maju, tapi negatifnya jadi seperti itu ya, teman-teman. Dan salah satunya, kenapa energinya dia sangat bisa mengunci energi kamu di hatinya dia, karena kalian punya hubungan yang mirroring, bercermin satu dengan yang lain ya. Apa yang kamu rasakan dia rasakan, emosi kamu ada kemiripan, trauma kalian ada kemiripan ya, teman-teman. Jadi luka batinnya pun ada yang sesuatu yang sama. Nah, atas dasar kesamaan ini juga lah yang membuat dia menarik energi kamu dengan intensi dan niat, teman-teman, sehingga kamu terikat ya dengan dia. Jadi seperti sulit untuk melepaskan. Kenapa? Apapun keadaannya, karena situasinya itu terikat ya, teman-teman ya. Karena di sini gambarnya juga lihat ya, hubungan yang penuh dengan kegalauan, ada ketakutan, ada trauma ya, tapi sama-sama saling terikat ya. Jadi kamu mungkin juga terikat sama dia karena kalian punya latar belakang yang sama. Kita lihat dulu bagaimana sih situasi hubungan kamu saat ini sama dia. Teman-teman, gimana pun juga orang ini sangat tricky ya. Jadi mungkin banget hubungan ini kamu berdiri dengan seseorang yang mungkin tricky, ada manipulasi, mungkin tidak ada kejujuran di sana ya. Kamu juga berdiri dengan seseorang yang pandai bicara ya, teman-teman ya. Dia pintar ngerayu ya. Jadi kamu tuh juga mungkin jadinya was-was sendiri, apakah orang ini bisa dipercaya apa enggak. Apalagi mungkin dia punya histori nggak jujur, teman-teman. Hubungan yang juga ada masalah tentang keuangan ya. Jadi mungkin banget finansial orang ini kalau kerja pun masih tahap pekerja biasa yang mungkin menurut dia aku belum cukup secara finansial ya, teman-teman ya. Tapi ini juga adalah jiwa yang bebas. Jadi mungkin banget orang ini masih ingin mengikat cinta kamu, tapi di satu sisi lain orang ini juga mungkin masih ingin bebas, jiwanya bebas, dan mungkin saja belum begitu baik untuk yang namanya terikat dengan komitmen ya. Dan hubungan yang penuh kegalauan, lihat ya, kegalauan utama, ketidakpastian ya, banyak kegalauan, ketidakpastian. Hubungan ini banyak moodnya selalu cloudy, khawatir ya. Kenapa? Karena ada masalah finansial dan apakah ada trauma-trauma orang ini jujur apa enggak. Jadi kamu ada trauma dengan dibohongi, dia juga mungkin pernah dibohongi, teman-teman ya. Itu yang terjadi sekarang pada saat ini ya. Jadi kamu mengalami susah untuk percaya sama orang ini. Kita sekarang lihat dulu siapa, teman-teman, ciri orang ini ya. Siapa cirinya? Orangnya romantis ya, dia pandai mungkin mengambil hati ya, dia langsung bisa membuat kamu suka sama dia dari awalan kenal. Orang yang mencuri hati kamu ya. Jadi mungkin banget ini adalah situasi third party situations ya, situasi orang ketiga ya, teman-teman. Di sini sangat mungkin ini adalah orang ketiga ya. Jadi kemungkinan besar mungkin kamu sudah ada pasangan yang menonton ini dan ternyata dia masuk ke dalam kehidupan kamu. Mungkin banget ya ada orang ketiga, teman-teman, di sini ya. Dan ada situasi di sini rider ya. Jadi orang ketiga datang ya, teman-teman ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, orang ini masuk ke dalam kehidupan kamu ya. Jadi mungkin ini situasi orang ketiga dicocokin ya. Mungkin kamu sudah ada pasangan atau dia yang sudah ada pasangan, karena bisa vice versa. Tapi ini third party situation, teman-teman ya. Ada orang ketiga yang datang ya, teman-teman ya. Orang ini yang deketin kamu duluan. Sifatnya dia keras ya, teman-teman. Sifatnya dia keras, sifatnya dia susah untuk berubah, sikapnya dia mau-maunya dia. Orang ini juga mungkin aja on off ya. Ada tapi dia selalu datang ke kamu pada akhirnya, teman-teman. Energinya divine maskulin ya. Jadi ini adalah orang yang selalu pada akhirnya datang ya, teman-teman ya. Selalu mencari kamu lagi pada akhirnya. Oke. Walaupun ini situasi third party situation, tapi setiap kali ada apa-apa dia selalu kembali lagi ke kamu, teman-teman ya. Karena tidak mau lepasin kamu. Karena tahu kamu sayang banget sama dia ya.
Apalagi yang terjadi dengan energi ya kamu nggak tahu sosok ini ngikat energi kamu ya teman-teman. Oke, teman-teman, kamu sudah berusaha lari dari hubungan ini. Ya, kamu sudah berusaha lari dari hubungan ini karena balik lagi ya teman-teman, karena memang terlalu banyak ego. Kamu berdiri dengan orang yang ego, orang yang banyak ketakutan. Apalagi dengan situasi third party ini, mungkin banyak dari kalian juga yang sadar gitu ya, kalau cepat atau lambat kamu harus melepaskan orang ini, karena ini third party situation ya teman-teman ya. Oke, tapi ketika kamu lari, di sanalah dia menarik energi kamu, justru mengikat energi kamu, karena di sini kalian ya ada ikatan soulmate. Tolong ya, kalau yang nonton pasangan asli, Sora jangan diserang. Aku cuman bacain energi apa adanya, nggak ada yang aku bela. Toh aku juga nggak kenal kalian siapa kan yang nonton ini. Oke, energi koneksi jiwa kalian secara soulmate itu juga yang membuat dia mudah untuk menarik kamu ke kunci energi kamu ya. Kayak nggak bisa kemana-mana gitu ya, karena memang secara jiwa terkoneksi ya teman-teman. Karena memang gimana pun juga kondisi dia, walaupun mungkin dia galau, dia nggak yakin, dia nggak pasti, mungkin bisa kasih kamu kepastian hubungan, komitmen dan sebagainya, dia masih pingin dekat sama kamu teman-teman. Dia masih pingin melanjutkan hubungan ini ya, karena dia masih ada pingin flirting kamu, karena dia masih ada sisi bergairah sama kamu secara energi ataupun secara perasaan. Tuh, secara fisik ataupun secara perasaan dia masih pingin dating atau masih pingin jalan sama kamu gitu ya, karena ke beberapa dari kalian ada yang kenalan online ya, dan dia masih pingin terus jalan sama kamu, walaupun memang ketidakpastian juga memenuhi hubungan ini, apalagi banyak masalahnya ya. Tuh, ini adalah hubungan yang mungkin banget kamu berusaha memotong ikatannya ya, apalagi mungkin dia banyak yang nggak jujur ya. Entah dia memang ngakunya sama kamu masih single, apa dia ngakunya mau pisah sama pasangannya tapi nggak bisa pisah, dia ngakunya pasangannya salah tapi belum tentu salah dan sebagainya ya teman-teman. Ini adalah energi yang coba untuk diputuskan, namun seperti susah gitu ya. Energi yang dia itu tidak mau melepaskan kamu, susah untuk moving on dari kamu, karena memang ada energi soulmate ya. Ini juga ada yang LDR ya, jadi dia mengikat energi kamu dari jauh. Salah satunya adalah dengan terus memanifestasikan ya kamu gitu ya, segala sesuatu yang terjadi di antara kalian dia ulang-ulang terus, dia ingat, dan dia juga selalu mengharapkan kamu nginget energi itu teman-teman. Jadi kamu kayak nggak bisa lepas. Akhirnya karena kalian ada soulmate, jadi sangat mungkin banget ada telepati batin ya, apalagi kalian mirroring. Jadi dia mengirimkan energi untuk kamu tuh selalu inget apa yang sudah terjadi di antara kalian, kenangan-kenangan yang ada. Jadi semakin lepas, susah untuk lepas dari yang namanya move on ya. Susah untuk yang namanya move on, karena energinya teriang-iang dan teringat-ingat terus teman-teman. Tuh, karena sebenarnya dia tidak suka dengan perpisahan ini. Ada yang kangen, ada yang mikirin kamu terus, dan energi kamu dipikirin terus-terusan ya teman-teman. Itu yang membuat kamu juga energinya ternyata terkunci, karena dia masih ingat kamu terus ya, dan dia sangat sedih sebenarnya ketika harus terpisah dari kamu ya. Walaupun di satu sisi lain dia juga belum bisa memberikan kamu kejelasan soal masa depan hubungan teman-teman ya. Dia sangat kangen, dia sangat ingin bisa menghabiskan waktu yang romantis sama kamu. Kalian bisa sama-sama lagi. Tuh, dia tuh terus-terusan ngeliatin foto kamu ya, memanifestasikan ngeliat foto kamu, ngeliatin video-video kalian bareng. Itu juga yang membuat energi kamu tidak bisa lepas dari dia teman-teman ya. Dan waktu sudah berlalu ya teman-teman, dia terus kayak masih terus melakukan hal yang sama, selalu nginget kamu, selalu memanifestasikan kamu, narik kamu ke dalam energinya dia, dikunci di sana teman-teman dengan kenangan-kenangan yang ada, karena kamu nggak bisa kemana-mana, karena secara jiwa seperti sudah terikat ya. Walaupun memang kamu pun sadar bahwa energi ini harusnya bisa disembuhkan. Yang dia rasakan ke kamu teman-teman, dia tahu bahwa sebenarnya kita hanya harus bisa menjadi teman ya, kita hanya mungkin sebaiknya jadi teman aja ya.
sisi diri dia yang lain, tidak ikhlas dan tidak mau kalau kamu cuma jadi teman aja, ya. Mungkin maunya teman tapi mesra, ya. Dan dia tahu egonya ini malah akan memperburuk situasinya dan keadaannya, ya. Hubungan ini makin sulit untuk kemana-mana karena memang ya ego kan, dia mau kamu tapi mau yang lain, ya. Tapi di dalam lubuk terdalam dia itu masih punya satu keyakinan kita akan bisa sama-sama satu hari nanti, walaupun belum tahu kapan ya teman-teman ya. Apalagi dengan situasi keuangan dia yang nggak bagus, ya. Kita nggak pernah tahu, ya. Mungkin kan dia harus support keluarga intinya. Kalau sama kamu support keluarga sama kamu, belum anak-anaknya, belum lala-lala. Aku sebenarnya bingung sama hubungan kita. Harus kemana? Harus dikasih label apa hubungan ini, gitu ya. Aku selalu khawatir, galau soal hubungan ini, tapi melepaskan juga sulit. Kalau boleh jujur, tanpa ragu aku pinginnya melanjutkan masa depan aku, masa tua aku sama kamu. Tapi apa yang kamu ekspektasikan, ya, apa yang kamu harapkan, ya, kamu tidak bisa dia berikan. Mungkin kamu butuh kejelasan status hubungan, teman-teman. Mata kamu, senyum kamu, dia tidak bisa lepaskan itu. Dia terus terikat ya dengan itu, ya. Terbayang-bayang terus, teman-teman. Dia ngebayangin kamu terus, memfantasikan kamu, itu juga ngikat energi kamu loh. Dan banyak dari kalian yang selesainya itu masih menggantungkan. Kamu mungkin udah cut off dia, kamu udah gak mau bicara lagi sama dia, kamu udah gak mau dengerin dia ngomong apa-apa lagi, gitu ya. Dan itu masih jadi energi yang juga nyantol gitu, gimana ya bahasanya ya. Jadinya kayak ada unfinished business, karena dia berharap paling tidak kamu mau gak sih dengerin aku, kasih kesempatan aku untuk ngomong. Aku masih pingin tahu lebih banyak soal kamu. Ini jelas ya, energi orang yang tergantung, unfinished. Kalau aku selama ini maaf, pura-pura sama kamu, gak jujur sama kamu. Tapi kalau aku jujur, emang kamu mau terima aku? Itu yang alasan dia, kenapa dia banyak nutupin dan bohong sama kamu. Hubungan orang ketiga menghancurkan koneksi, ya. Jadi mungkin, ya, dia merasa ada kecurigaan, nggak semua, tapi mungkin dia merasa beberapa dari kalian sudah punya orang lain lagi, ya. Jadi makanya semakin kepingin bulat meninggalkan dia. Dia tidak bisa melepaskan matanya, hayalannya dari lekukan tubuh kamu. Jadi apa dong yang dia inginkan ke depannya sama relationship ini? Teman-teman, dia pingin memulai awal yang baru, ya. Tuh, pingin memulai awal yang baru walaupun dengan situasi yang lagi-lagi harus ditutup-tutupin, ya teman-teman ya. Itu yang sebenarnya dia inginkan. Artinya dia pingin terus melanjutkan hubungan ini walaupun dengan cara diam-diam, ya. Tapi banyak dari kalian yang sudah tidak mau, ya. Bukannya nggak sakit ya ngelepasin orang ini, ya, gitu ya. Tapi kayak banyak dari kalian yang sudah tidak mau memberikan kesempatan kedua. Relationship is over. Tuh, kamu yang cut down. Jadi kamu yang menegaskan, ya. Jadi kamu sudah bulat untuk pisah. Karena mungkin ya berada dalam hubungan yang gak jelas dan sebagainya, ya teman-teman ya. Tapi akhirnya kamu benar-benar tahu bahwa cara memang harus memotong dia memang dengan benar-benar menghentikan polanya, ya. Hanya dengan mengabaikan dia kamu bisa potong. Karena kalau surat di sini beberapa dari kalian ada yang udah pernah coba balikan dulu sebelumnya, ya. Dan tak kamu tahu, kayaknya banyak dari kalian yang udah belajar bahwa kalau nggak pakai cara tegas kejam gini nggak bakalan bener-beneran putus, gitu ya. Karena setiap kali ada kesempatan celah buat ngomong, dia akan berusaha ngeluluhin hati kamu lagi, minta kesempatan lah, gitu ya. Apakah dia akan persisten mengusahakan? Teman-teman, dia berusaha ya memanifestasikan, tapi yang pasti nomor satu dia sambil jalan, tapi yang pasti dia memanifestasikan dulu ya soal finansial dia. Karena dia yakin ketika finansial dia udah lebih bagus, ya, dia akan bisa lebih mudah dan punya ruang bergerak. Kalaupun mau pisah, kalaupun mau apa, dengan situasi keuangan yang mendukung, otomatis bisa lebih baik, ya. Dan gimana pun juga dia akan mencari celah untuk bicara sama kamu,
Dia merasa bahwa akan ada waktunya dia berusaha memanifestasikan keadaan keuangan dia lebih baik, dan dia akan berusaha bicara sama kamu. Itu sih kalau yang Sora lihat di sini, ya. Terus Sora, aku harus gimana? Ya kalau kamu sudah putus dengan kebuletan dengan keputusan kamu, nggak apa-apa teman-teman. Ya. Sebenarnya keputusan kamu itu udah benar ya, karena kamu itu pingin menyelesaikan, kamu belajar dari masalah yang ada. Karena betul, kalau kamu lanjutkan terus itu malah cuma akan jadi masalah ya teman-teman ya. Dan hubungan ini akhirnya nggak akan ada perencanaan kemana-mana, dan itu sebenarnya sudah satu langkah yang tegas, bukannya gampang ya. Untuk melepaskan orang ini, aku Sora tahu gitu ya. Tapi sebenarnya dengan kamu berani tegas dan meng-cut off orang ini, sebenarnya kamu sudah belajar dari kesalahan kamu dan menghindari masalah besar lainnya nanti. Karena memang banyak situasi yang sangat-sangat sulit. Ada transformasi kalau teman-teman yang nggak diduga. Mungkin yang terjadi berikutnya adalah banyak hal-hal yang tidak terduga. Termasuk orang ini yang ternyata masih mengikat energi kamu. Kamu juga ternyata tidak pernah menyangka kalau dia ternyata masih mengikat energi kamu, teman-teman. Ya, tapi kamu akan lihat banyak hal tidak terduga. Transformasi yang mungkin jauh lebih baik setelah kamu bisa benar-benar tegasin orang ini, teman-teman. Tuh, ya. Kamu akan ketemu sama orang yang secara energi juga lebih cocok sama kamu. Ya, toh soulmate tidak harus selalu berakhir sama-sama. Kalau pada akhirnya tidak ada transformasi, tidak ada perubahan lebih baik, ya teman-teman ya. Kalau Sora di sini, ya tuh banyak dari kalian yang memilih untuk sendiri gitu ya, mengutamakan diri kalian gitu ya teman-teman ya. Dan kamu akan lihat ya, akan ada happy ending untuk kamu. Ya, happy ending itu kan tidak harus selalu berakhir dengan orang ini. Kamu nggak pernah tahu ya, transformasi yang terjadi dan berubah, kamu mungkin bisa ketemu sama seseorang yang lebih baik. Ya, teman-teman ya. Jadi memang ini sesuatu yang mungkin tidak kamu duga. Ternyata dia masih ngikat energi kamu, ternyata dia masih sayang, lalalala gitu ya teman-teman ya. Dia bisa juga datang loh, shock ini juga bisa menandakan orang ini bisa saja datang tiba-tiba, nggak diduga, nggak dinyana. Jadi pembacaan hari ini juga bisa memberikan kamu satu peringatan, satu persiapan. Jadi supaya kalau ada orang ini datang, kamu udah tahu gitu ya, bahwa kamu harus nge-cut dengan tegas seperti apa. Itu sih saran dari kartunya seorang. Oke? Banyak dari kalian yang mungkin masih ingin memanifestasikan energi positifnya, silakan dibeli gelang keberuntungan ikan ini dari batu sunstone, harganya 255.000 di Instagram Sora @sora_tarot ya, dan di Tokopedia 275.000, lebih mahal karena ada komisi dari Tokopedia. Silakan dibeli selagi masih ada dan tersedia teman-teman ya, karena stoknya saat ini kurang dari 1 lusin ya, dan kemungkinan besar aku tidak bisa restock kalau cuma PO 1 atau 2 buah. Kalau beli mesti minimal 50, karena aku belinya sama supplier besar, dapat harga juga lebih murah karena ada minimum pembelian. Oke, aku booster dengan energi healing ya teman-teman ya, jadi rugi kalau nggak punya ya, karena ini collectible item. Batunya unik, fungsi tiap produk di Sora juga beda-beda, yang dari piramid lah, dari kupu-kupu lah, semua beda, ada fungsi masing-masing, jadi kamu bisa koleksi. Ya, bisa dipakai ataupun bisa dikasih buat jadi hadiah teman-teman ya. Yuk beli selagi masih ada ya. Makasih yang udah beli, boleh tulis komentarnya, aku senang deh baca testimonial ya. Banyak yang mendapatkan hal-hal positif setelah pakai gelangnya Sora ya teman-teman ya. Aku sebenarnya jarang ya nulis testimoni, itu jarang, karena menurut aku testimoni itu ya gimana ya, kalau mau dimanipulasi kan juga bisa. Jadi paling gampang kamu cobain dan rasain sendiri gitu ya. Ada Scorpio, Gemini, Capricorn, dicek Sun Moon Rising ya. Aries, Pisces, Sagittarius, dan Scorpio lagi, dicek ya. Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Yuk kita coba alfabetnya ya. Dicek ya teman-teman, ini bisa jadi plat nomor kendaraan, bisa jadi inisial dia, nama kota, nama tempat ya. Dan teman-teman yang kepingin untuk dibacakan seperti di video YouTube ini ya, yang suka detail, yang susah buat janjian waktu karena harus kerja, beda jam negara, lalalala,
silakan pesan paket video YouTube aja. Jadi kamu bisa nonton di saat kapanpun kamu sempat dan bisa ditonton berulang-ulang kalau kurang jelas ya teman-teman ya. Atau baca Bazi buat tahu peruntungan hidup ya teman-teman. Untuk tahu momentum kapan sih aku timingnya bisa ketemu pasangan, bisa nggak sih Kak Sora nikah tahun ini. Nah itu semua kelihatan di Bazi teman-teman ya. Atau belajar tarot sama Sora juga bisa dibimbing nanti, atau beli perlengkapannya di Sora, belajar sendiri, bebas mau yang mana. Oke? SBMZ NFVZ FYIR QPVGT 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf, Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Dan jangan lupa ya untuk Sora tunggu belanja dan personal readingnya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.